Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di channel saya, dan selamat bergabung di mata kuliah perkembangan peserta didik untuk pertemuan kita yang ke-6 kalinya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Intinya hanya ada dua, internal dan eksternal. Seperti itu. Untuk internalnya itu ada juga contohnya, salah satunya yaitu hereditas atau keturunan atau gen ya. Hereditas di sini totalitas karakteristik individu yang diwariskan ya. Jadi warisan orang tua kepada anaknya. Seperti itu. Selanjutnya bisa dibaca sendiri nanti. Dan untuk faktor internal itu dibagi menjadi dua macam, fisiologis dan psikologis. Untuk faktor fisiologis ya, itu adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu ya. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam lagi. Pertama, jasmani. Keadaan jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang ya. Tentu ya, kalau kita ini sakit, maka pembelajaran kita pasti akan terganggu ya, karena kondisi kita sendiri pasti akan males. Lebih baik istirahat daripada capek-capek untuk berpikir. Tentunya seperti itu ya. Itu adalah faktor jasmani ya. Terus yang keduanya itu adalah faktor rohani ya. Tentunya kalau ini jiwanya terganggu, terguncang, pasti juga akan mengalami gangguan di dalam proses belajarnya ya, berkembang peserta didiknya. Ini belum ditambahkan ya, ini ya, yang satunya lagi nanti kalian tambahkan sendiri ya. Terus yang kedua adalah faktor psikologis dalam kejiwaan ya. Oh, jiwanya di sini ya, kejiwaan, yaitu mental, meliputi mental, emosi, dan intelijensi ya. Itu kesemuanya itu bersifat berbeda ya. Nah, kemampuan berpikir itu tentunya pasti mempengaruhi, sama seperti cepat lambatnya dia memecahkan masalah dan bagaimana cara dia berkomunikasi, seperti itu. Itu menyangkut intelijensi seseorang ya. Anak yang berkemampuan intelijensi tinggi akan mempunyai berkemampuan berbahasa yang baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual yang tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosi secara seimbang dapat menentukan keberhasilan dan kecerdasan dalam perkembangan sosial anak itu sendiri ya. Nah, ini beberapa faktor psikologis itu meliputi kecerdasan, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Kita uraikan satu persatu. Untuk kecerdasan, pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik ya, dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tapi juga organ-organ tubuh yang lain. Namun bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak merupakan hal yang paling penting ya. Kedua adalah motivasi ya. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa ya. Tentu banyak sekali kan cara-cara untuk meningkatkan motivasi siswa. Lah, cara-cara tersebut dibuat itu karena betapa pentingnya motivasi itu dalam proses pembelajaran ya. Nah, ini pada para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif ya, yang mendorong, yang memberikan arah, terus dan menjaga perilaku setiap saat. Ini saya kutipkan dari Slavin ya. Ya, intinya motivasi itu adalah sangat menentukan di dalam proses pembelajaran. Menurut Arden ya, yang termasuk motivasi intrinsik untuk belajar itu adalah dorongan, adanya sifat positif, adanya keinginan, dan adanya kebutuhan ya. Jadi dia itu tidak hanya ingin tahu saja ya, tapi kesemuanya ini itu biasanya kalau seorang anak itu ya, dia mau mempelajari kalau dia itu membutuhkan ya.
baru membutuhkan, dia itu baru mau belajar. Nah, seperti halnya seseorang siswa yang belajar ilmu, ketika diterangkan mungkin tidak mendengarkan, akan tetapi pada saat mau ujian dia itu biaya istilahnya tergesa-gesa menggunakan sistem SKS ya, sistem kebut semalam ya untuk belajarnya ya. Dia hanya belajar kalau dia hanya butuh saja ya. Ini paling berpengaruh ya ini ya. Terus yang ketiga itu adalah minat ya. Minat itu berarti kecenderungan atau kegairahan yang tinggi untuk suatu keinginan yang besar ya. Itu menurut Reber ya. Minat bukanlah istilah yang populer dalam psikologi, disebabkan ketergantungan terhadap berbagai faktor internal lainnya seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Namun lepas dari kepopulerannya, minat sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi karena memberi pengaruh agar siswa itu aktif di dalam belajar seperti itu. Nah, sikap di dalam proses belajar tentunya sikap itu juga sangat berpengaruh ya. Misalkan apabila guru itu tidak memiliki sopan santun di dalam mengajarnya, tentu siswa itu cenderung akan menyepelekan apa-apa yang diajarkan oleh gurunya. Seperti itu. Karena siswa akan mau tunduk kepada perilaku yang menurut mereka itu patut untuk dicontoh seperti itu. Jadi sifat pada guru-guru ya, tolong ini sikap di dalam mengajar ini juga sangat penting. Terus sekarang bakat ya. Bakat atau aptitude ya didefinisikan sebagai kemampuan potensial. Jadi bakat itu adalah potensi yang dimiliki oleh seorang individu ya, yang berguna untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri ini. Terus kita lanjutkan. Untuk faktor eksternalnya itu ada lingkungan sosial masyarakat ya. Tentu yang namanya masyarakat ini menurut tabula rasa ya, itu seorang anak itu yang bagikan kertas putih yang kosong bersih ya dimana nanti lingkungannya akan mewarnainya seperti itu. Ini adalah faktor masyarakat itu juga sangat berpengaruh karena seorang individu itu belajar dari lingkungan sekitarnya juga ya. Jauh lebih sempit di dalam masyarakat itu adalah lingkungan keluarga ya. Ini sangat berpengaruh juga di dalam perkembangan peserta didik atau perkembangan individu, dan juga adalah lingkungan sekolahnya. Ya, tentunya guru di sini sangat berpotensi karena adalah figur utama di sekolah itu adalah seorang guru. Seperti itu. Terus dua, lingkungan tadi sosial, lingkungan non sosial, yaitu lingkungan alamiah. Contohnya kondisi lingkungan, udaranya misalkan terlalu pengap, terlalu dingin, lah itu pasti akan mengganggu pembelajaran, terlebih bagi anak-anak peserta didik yang memiliki penyakit yang berhubungan dengan kondisi lingkungan sekitar ya, seperti itu. Entah itu alergi dingin, alergi kulit ketika panas itu gatal-gatal, seperti itu pasti akan mengganggu aktivitas belajar mereka. Terus faktor instrumental yaitu adalah fasilitas, alat-alat belajar, gedung ya, nggak ada gedungnya reot seperti itu, tentu kumuh seperti itu, pasti tidak akan nyaman untuk belajar. Terus yang ketiga adalah materi pelajaran ya, tentunya guru itu harus menguasai ya, karena akan sangat lucu apabila guru itu tidak menguasai materi sedemikian hingga siswanya pasti akan menilai buruk kepada guru tersebut. Terus ini beberapa alirannya berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. Dan nativisme yang pertama itu menjelaskan bahwa
memandang segala sesuatu itu dengan kacamata hitam, karena para ahli ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaannya. Nativisme itu ditentukan oleh pembawaannya, ya, sedangkan pengalaman dan pendidik tidak ada pengaruhnya sama sekali, seperti itu. Terus yang terakhir adalah empirisme. Aliran empirisme itu adalah pengalaman, ya. Jadi doktrin aliran empirisme yang amat masyhur adalah tabula rasa, seperti lembaran kosong, ya. Jadi pengalaman itu dan lingkungan yang akan mewarnainya. Terus ketiga adalah konvergensi. Ya, ini gabungan antara empirisme dan nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas dan dengan lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Jadi ini adalah gabungan dari nativisme dan empirisme, bahwa pembawaan, sifat pembawaan dari lahir dan pengalaman itu sangat menentukan. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada belum jelas, bisa ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.